Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tanggal 24 Oktober kemarin lusa adalah hari kelahiran Ding Liren. Dia sudah menginjak usia ke-29-nya. Sore ini saya akan ulas game amazing dari Ding Liren kawan dengan jurus-jurus kungfunya. Mungkin ini adalah salah satu game immortalnya Super Ding. Tanpa babi bu lagi kawan, langsung kita ke atas papan. Game ini terjadi di Liga Catur Cina kawan, sebuah turnamen beregu atau tim antar provinsi, bertemu dengan Jin Sibai, Grandmaster muda yang masih berusia 18 tahun saat itu di babak ke-18. Ding Liren pegang hitam, Jin Sibai pegang putih, bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan Ding Liren bermain dengan Nimzo Indian Defense. Di beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil oleh putih. Di sini saya tidak akan lagi untuk menjelaskannya. Langsung ke permainan kawan. Jin Sibai melanjutkan pengembangan kuda F3, Ding Liren rokade pendek, dan gajah G5. Niatannya untuk di langkah berikutnya agar gajah ini tidak terjebak oleh rantai pion yang akan diciptakan oleh putih kawan dengan pion E3-nya. Juga memberikan pressure bagi kuda F6. Di sini Ding Liren membalas dengan pion C5. Karena posisi raja ini sementara stuck kawan di petak pusat, jadi sesegera mungkin Ding Liren melakukan counter attack di petak pusat. Juga berpotensi untuk membuka diagonal petak gelap bagi menterinya ke A5, memberikan pressure bagi kuda yang ada di petak C3 ini. Tentu saja mengorbankan kuda dan pion pun nanti akan bertumpuk di lajur F jika menteri hitam bergerak ke A5. Putih merespon dengan pion E3, pion C pukul pion D4. Mungkin jika kita yang bermain kawan, kita akan ambil pion hitam ini menggunakan pion E, agar kita mempunyai kontrol di petak pusat yang solid dengan dua pion kita. Tapi Jin Sibai memilih memukul balik menggunakan menteri. Tapi langkah ini masih menjadi top rekomendasi dari engine kawan. Engine menyarankan kita memukul balik menggunakan menteri. Idenya adalah sesegera mungkin beteng ini nantinya bisa ikut bermain di lajur pusat kawan. Tapi masalahnya kawan, dengan memukul balik menggunakan menteri akan memberikan kesempatan bagi kuda hitam berkembang dengan tempo menyerang menteri. Menteri ke D3. Rasanya menteri ke D3 ini kawan kurang bagus langkahnya karena menghalangi gajah untuk berkembang ke petak D3. Walaupun mempunyai petak di E2, tapi petak ini rasanya kurang efektif bagi gajah petak terang putih ini. Di sini Ding Liren melanjutkan dengan pion H6, gajah mundur ke H4. Pion D5 memanfaatkan posisi raja putih yang masih berada di petak pusat. Ding Liren langsung memberikan counter attack di petak pusat. Dan barulah sekarang beteng bergeser ke D1. Pion G5, gajah mundur ke G3. Sekarang kuda hitam ke E4. Memberikan pressure bagi kuda yang ada di petak C3, juga gajah di petak G3. Direspon dengan langkah kuda ke D2 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak. Ding Liren melangkahkan kudanya ke C5 menyerang menteri. Menteri mundur ke C2. Dan coba lihat kawan, sampai langkah ke-13 ini saja, posisi putih sudah dalam tekanan. Dia belum sempat mengeluarkan gajahnya untuk segera rokade pendek. Ini akibat tadi dia mengeluarkan menterinya terlalu cepat di petak D4 tadi. Ding Liren melanjutkan dengan pion D4 terus menekan petak pusat. Kuda lari ke F3. Ini membuka akses bagi beteng kawan untuk mengepin pion yang ada di petak D4 ini. Direspon oleh Ding Liren dengan langkah pion E5. Mencoba memperkuat posisi pion D4-nya, tapi langkah ini juga merupakan langkah pengorbanan kawan. Tapi ide lain adalah untuk membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya mungkin ke petak G4 atau mungkin ke petak F5 nanti. Dan juga dengan mendorong pionnya ini agar lajur E nanti terbuka bisa diisi oleh salah satu betengnya untuk memberikan tekanan di lajur pusat ini. Pengorbanan pion diterima kawan. Putih atau Jin Sibai memukulnya menggunakan kuda. Langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan gajah kawan. Apabila dilanjut dengan langkah kuda pukul gajah bisa dipukul balik. Selanjutnya mungkin menteri hitam ke F6, pion E pukul pion D4. Gajah ke F5 menyerang menteri, menteri bisa bergeser, beteng A bergeser ke E8 dan seterusnya kawan. Di sini dengan variasi gajah pukul pion tadi masih akan tetap memberikan keuntungan bagi putih dan akhirnya putih bisa melakukan rokade pendek di langkah berikutnya ini.
Dan bila diteruskan dengan langkah gajah pukul kuda, dipukul balik oleh beteng, sudah terlihat kawan, putih masih unggul 1 pion walaupun pionnya bertumpuk di lajur C. Dan saya rasa permainan masih cukup berimbang bila dilanjutkan. Tapi di sini tadi kawan, Jin Shibai memilih memukul pion ini menggunakan kuda. Dan selanjutnya langkah kejutan dari Ding Liren adalah pion pukul kuda di C3. Membuka lajur D kawan, mengorbankan menterinya. Langsung diterima oleh putih, beteng pukul menteri. Dan selanjutnya pion C pukul pion B2 open skak. Di sini bisa saja kawan, beteng ini ditarik mundur ke D2 untuk menutup skak. Selanjutnya beteng hitam bergerak ke D8, ditutup oleh gajah di D3. Jika terjadi pertukaran kuda di peta E5, selanjutnya putih akan melakukan skak di peta H7, raja bergeser, gajah pukul kuda, dan bila dilanjutkan kawan, variasinya akan jadi seperti ini. Dan tetap saja putih akan tetap diuntungkan kawan, karena gajahnya masih lengkap melawan kuda plus gajah, tentu saja masih kuat putih. Tapi pada posisi ini tadi, Jin Shibai memilih melangkahkan rajanya ke E2 dan memberikan kesempatan bagi hitam untuk pukul beteng putih kembali. Juga posisi gajah sekarang terhalangi oleh rajanya sendiri kawan, dan gajah untuk sementara tidak bisa berkembang lagi. Tentu saja Ding Liren pukul beteng putih kawan, menteri pukul pion B2. Sekarang kuda ke A4 menyerang menteri, menteri bergeser, kuda C3 skak, raja ke F3. Jika raja bergerak ke peta E1, selanjutnya adalah kuda ke E4 open skak. Raja ke E2, gajah ke F5, persiapan kawan untuk discover check bagi menteri putih. Jika menteri ini menghindar mungkin ke B2, kuda akan kembali ke C3 skak. Ini akan memaksa raja keluar ke F3. Dan selanjutnya pion H5 mengontrol peta G4. Selanjutnya gajah akan ke peta E4 skak mat. Itulah apabila pada posisi ini raja bergerak ke peta E1. Di sini tadi Jin Shibai memilih melangkahkan rajanya ke F3. Langkah brilian selanjutnya dari Ding Liren adalah beteng D4. Sebuah langkah yang cukup kuat kawan untuk membatasi pergerakan raja. Dan selanjutnya memberikan ancaman skak mat kawan. Pion G4 skak dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh gajah, skak mat. Tapi bila pada posisi ini kawan, beteng hitam ini disikat oleh pion, maka kuda akan pukul pion dan menggarpu menteri, menteri akan tewas. Jadi pada posisi ini kawan, putih meresponnya dengan langkah pion H3 untuk mengontrol peta G4. Dibalas Ding Liren dengan pion H5. Selanjutnya gajah mundur ke H2 memberikan ruang bagi raja. Dibalas dengan pion G4 skak. Raja bergeser ke G3. Beteng bergeser ke D2. Ancamannya sama kawan, mengorbankan beteng ini. Jika menteri pukul beteng, kuda akan melakukan skak garbuan terhadap menteri putih nantinya. Oleh karena itu, menteri hanya bergerak ke peta B3. Selanjutnya adalah kuda ke E4 skak, memaksa raja maju ke H4. Dilanjut dengan langkah gajah ke E7 skak, raja pukul pion H5, dan raja hitam bergerak ke G7. Membatasi pergerakan raja putih ini kawan, juga mempersiapkan betengnya nanti bergerak ke H8 skak mat setelah gajah peta terang ini pindah terlebih dahulu. Dan putih pun merespon dengan langkah gajah F4 ingin melakukan skak di peta H6. Gajah hitam F5, gajah ke H6 skak, raja ke H7, dan menteri pukul pion B7. Lanjut putih mengancam beteng, tapi bentengnya diam saja kawan, diancam oleh menteri putih ini. Tapi saudaranya bergerak pukul pion F2. Sekarang menteri putih tidak akan berani pukul beteng kawan, karena ancamannya adalah langkah kuda ke peta G3 skak mat. Oleh karena itu putih merespon dengan langkah gajah ke G5 untuk menutup diagonal peta gelap dari gajah hitam ini. Walaupun nanti ada skak dari kuda di peta G3, rajanya masih bisa bersembunyi di peta H4. Barulah sekarang beteng lari ke H8 menghindari ancaman dan persiapan discover check. Dibalas putih dengan langkah kuda pukul pion F7, gajah ke G6 skak, raja pukul pion G4, kuda ke E4 skak. Di sini kawan, Jin Shibai menyerah di langkah ke-32. Ancamannya adalah 3 langkah lagi akan skak mat setelah kuda pukul kuda, gajah ke F5 skak, raja ke H5, raja ke G7 open skak, ditutup oleh gajah, dan beteng pukul gajah skak mat.
Sebuah permainan yang cukup berani kawan dari Ding Liren membuat langkah pengorbanan di langkah ke-15. Padahal permainan masih cukup abu-abu. Pada posisi ini permainan masih cukup berimbang. Tapi sayangnya setelah pengorbanan Menteri Hitam ini diterima, kemudian pion C pukul pion B2 skak, respon dari putih salah kawan. Dia melangkahkan rajanya ke peta E2. Selain mengorbankan betengnya dipukul kembali oleh beteng hitam, juga langkah raja maju ke peta E2 ini menghalangi gajahnya untuk berkembang, dan betengnya pun juga pasif di kandangnya, tidak bisa keluar dalam permainan. Itulah kawan, permainan cantik dari Ding Liren, memanfaatkan kesalahan putih tadi, mengeluarkan menterinya terlalu cepat, sehingga dia kehilangan tempo untuk mengembangkan gajah petak terangnya. Sehingga rajanya berada di pusat, mudah diserang kawan oleh perwira hitam yang berada di pusat, juga gajah terang serta betengnya tidak bisa berkembang tadi. Semoga permainan dari Ding Liren tadi bisa menjadi inspirasi dan bahan masukan bagi kawan-kawan dalam bermain catur. Apabila raja lawan masih berada di petak pusat kawan, sesegera mungkin serang dia di petak pusat atau lewat lajur pusat. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.